Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini kita akan belajar tentang keteladanan dari Hasan Al-Basri, tentang bagaimana kita menselaraskan perkataan dengan sikap, memadukan antar apa yang diucapkan dengan perilaku kesehari-harian. Suatu hari datang kepada beliau sekelompok budak. Para budak ini datang kepada beliau karena ingin berkeluh kesah dan memohon sesuatu kepada beliau. Apa yang mereka keluh kesahkan? Yang mereka curhatkan kondisi yang mereka alami, yang diperlakukan secara semena-mena oleh majikan. Jadi bertepatan saat itu budak-budak sangat diperlakukan yang tidak manusiawi, hak-haknya kurang diberikan, kurang diperhatikan. Maka mereka mengadu kepada Hasan Al-Basri untuk membahas hal ini dalam sebuah kajian beliau, dalam khutbah beliau. Bahkan mereka memohon agar Imam Hasan Al-Basri mengupas tentang keutamaan untuk membebaskan para budak. Singkat cerita, Imam Hasan mengiyakan, menyanggupi dari permintaan para budak ini. Berbahagialah para budak itu, terbayang dalam benak mereka selepas Hasan Al-Basri menyampaikan dalam khutbahnya tentang kemuliaan dalam memerdekakan budak, maka orang-orang akan mengikuti fatwa tersebut, akan mengikuti apa yang beliau anjurkan. Maka ketika tiba sholat Jumat dan berdirilah Imam Hasan Al-Basri di atas mimbar untuk berkhutbah, ternyata kekecewaanlah yang menggelayuti hati para budak ini. Pasalnya saat itu Imam Hasan Al-Basri sama sekali tidak mengupas tentang pembebasan, kemuliaan membebaskan budak, atau setidaknya mengulas tentang bagaimana berbuat adil kepada budak. Namun tema yang dibahas sangat jauh, bahkan sama sekali tidak menyentil soal perbudakan. Maka berhusnudonlah, berusaha berpikir positiflah para budak ini, sehingga mereka mengira mungkin ini belum waktu yang pas dalam menyampaikan. Minggu depanlah nanti sang imam akan mengurai tema tentang kemuliaan membebaskan para budak. Maka pada Jumat berikutnya, penantian para kaum muda ini sangatlah besar. Mereka sangat menanti tentang kupasan tersebut. Namun kembali ketika sang imam berdiri di atas mimbar dan mulai berkhutbah, tema yang diharapkan untuk diangkat dalam ceramah tidak pula disinggung. Maka begitu juga minggu selanjutnya, hingga beberapa minggu mulailah mereka putus asa dan tidak mengupas masalah itu lagi. Mereka mengira bahwa Hasan Al-Basri benar-benar tidak mau mengupas tentang apa yang telah mereka sampaikan, keluh kesahkan kepada sang imam. Hingga pada satu Jumat terbelalaklah mereka, kagetlah mereka di saat mereka telah putus asa dengan harapan. Tiba-tiba ternyata Hasan Al-Basri mengupas, membahas tentang kemuliaan dalam membebaskan para budak. Dan ternyata memang benar, setelah Hasan Al-Basri membahas tentang itu, animo masyarakat, animo orang-orang yang memiliki budak sangatlah tinggi untuk membebaskan para budak mereka. Nah, di sisi lain para budak itu bertanya-tanya, mengapa sang imam ini begitu lama untuk mengupas permasalahan perbudakan ini? Padahal beberapa minggu yang lalu hal tersebut telah diminta, tapi baru minggu inilah diwujudkan. Maka singkatnya mereka pun berduyun-duyun untuk menghadap sang imam guna menanyakan mengapa tentang pembebasan budak ini tema khutbah, tema kajian tentang khutbah ini barulah dikupas setelah sekian lama. Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri, ketahuilah, sejak kalian menyampaikan tentang memerdekakan budak, maka sejak itu pula aku mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dan baru sebelum khutbah inilah uang itu terkumpul untuk mampu melepaskan, membebaskan seorang budak. Dan ketika telah saya beli budak, kemudian saya membebaskan budak, barulah aku berani untuk membahas tentang tema kemuliaan di balik membebaskan para budak. Nah, sahabat Top Tip,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Hasan Al-Basri ini kita bisa mengambil keteladanan tentang bagaimana para ulama terdahulu menyelaraskan, berusaha menyesuaikan tentang apa yang akan mereka ucapkan dengan perilaku kesehari-harian. Bahkan mereka rela menahan diri untuk tidak berucap sesuatu pun demi untuk mendahulukan keteladanan sebelum ucapan itu. Karena ada kaulul hikmah juga menyatakan kalamul hal afsahu min kalamil maqal, bahwa keteladanan, nasihat dengan keteladanan itu acap kali lebih mengena daripada nasihat dengan kata-kata. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Hasan Al-Basri ini terkait menyelaraskan tentang apa yang kita diucapkan dengan tidak tanduk kita kesehari-harian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.